Oke, coba bayangkan situasi ini. Kita mundur sebentar, melintasi waktu, tepatnya ke tanggal 12 Agustus tahun 30 sebelum Masehi. Kota Alexandria, yang waktu itu adalah kota paling megah di dunia, tiba-tiba sunyi senyap. Di luar istana, pasukan militer Romawi yang masif di bawah pimpinan Octavianus Augustus baru aja ngedobrak gerbang kota. Mereka masuk dengan ekspektasi bakal dapat penyerahan diri yang memalukan dari ratu terakhir Mesir. Tapi, apa yang mereka temukan di balik pintu istana yang terkunci rapat itu secara harfiah mengubah arah sejarah kita. Nah, ini yang bikin penasaran. Gimana kalau kematian Cleopatra sebenarnya adalah operasi penyamaran paling sukses dalam sejarah manusia? Selama ini kita disuapi mitos ala Hollywood kan? Kalian pasti tahu ceritanya. Seorang wanita super cantik, patah hati, lalu mengakhiri hidupnya dengan gigitan ular kecil karena nggak tahan menerima kekalahan. Tapi kalau kita bedah lagi materi sejarahnya hari ini, bukti-bukti yang ada justru menantang semua narasi itu. Mari kita buka lagi kasus dingin yang udah berdebu selama 2000 tahun ini. Kita mulai dari misteri utamanya dulu, yang rasanya kayak memecahkan kasus ruang tertutup yang klasik banget. Jadi gini, waktu tentara Romawi berhasil nerobos masuk, mereka sama sekali nggak nemuin sosok tawanan yang hancur mentalnya. Yang mereka lihat malah sang ratu tidur dengan sangat damai di ranjang emasnya, pakai baju kebesaran kerajaan yang super rapi. Tapi coba kita pikir pakai logika biologi sebentar. Ide soal menyelundupkan kobra Mesir sepanjang 2 meter melewati penjagaan ketat Romawi, cuma pakai keranjang buah arah kecil, itu sih murni dongeng. Dan realitas dari racun kobra itu ngeri banget loh, menyebabkan kejang otot berjam-jam, pembengkakan parah, dan rasa sakit yang luar biasa. Itu sangat bertentangan dengan kondisi tubuh Cleopatra yang ditemukan mulus, bersih, dan nyaris sempurna bak patung. Terus kenapa harus kobra? Buat orang Mesir kuno, kobra itu bukan sekedar hewan mematikan. Hewan itu adalah simbol kekuasaan ilahi. Kematian akibat ular suci ini dipercaya sama rakyat Mesir sebagai semacam tiket VIP untuk langsung menuju para dewa, tanpa perlu ngelewatin penghakiman terakhir. Jadi, ini bukan tindakan bunuh diri orang depresi. Ini adalah pesan teatrikal yang udah diperhitungkan dengan sangat matang. Di mata orang Romawi, dia memang kelihatan kalah. Tapi buat dunia timur, dia pergi menuju kekuatan yang jauh lebih tinggi tanpa pernah benar-benar takluk. Jenius banget kan? Lupakan sejenak mitos soal ratu cantik yang hobi mandi susu. Kalau kita mau tahu siapa dia sebenarnya, kita harus lihat bukti dari zamannya. Sosok asli yang tergambar di koin-koin kuno justru memperlihatkan profil yang jauh berbeda. Dia lebih mirip seorang CEO wanita keturunan Yunani yang tangguh dengan hidung mancung dan tatapan yang sangat tajam. Dan kalau kalian lihat resume kerjanya, itu benar-benar bikin merinding. Keluarga Ptolemeus itu udah berkuasa di Mesir selama 300 tahun, dan tebak, dia adalah orang pertama dari keluarganya yang repot-repot belajar bahasa Mesir. Gak cuma itu, dia menguasai 7-9 bahasa, berdiskusi soal taktik angkatan laut sama para jenderal di pagi buta, dan masih sempat nulis buku teks medis di tengah malam. Dan ini sosok yang kerja 18-20 jam sehari, benar-benar jenius yang gak ada tandingannya. Dan ini bagian favorit saya. Sejarawan kuno Plutarch bahkan mencatat fakta yang cukup bikin kaget. Secara fisik, kecantikan Cleopatra sebenarnya biasa-biasa aja. Nggak ada yang spesial. Lalu, gimana caranya dia bisa bikin takluk pria-pria paling berkuasa di dunia kayak Julius Caesar dan Mark Antony? Jawabannya, dia nggak pakai penampilan. Dia pada dasarnya meretas psikologi mereka pakai modulasi suara tingkat tinggi. Dia ngatur nada, ritme, dan tinggi suaranya buat ngebangun rasa percaya yang dalam banget. Ini persis kayak teknik yang dipakai negosiator tingkat tinggi zaman sekarang. Dan kemampuan meretasnya nggak berhenti di suara aja. Dia juga main di ranah kimiawi untuk mengontrol pikiran musuh-musuhnya. Cleopatra itu punya semacam laboratorium bawah tanah rahasia loh. Di sana, dia nggak cuma ngetes efek racun ke narapidana buat mastiin kematiannya nanti nggak sakit. Tapi, kalian pernah dengar nggak sih legenda di mana dia melarutkan mutiara yang harganya tak ternilai ke dalam cuka cuma buat menang taruhan? Dulu kita mikirnya, wah, pamer kekayaan banget. Tapi realitasnya, mutiara itu kalsium murni dan cuka itu asam. Kalau digabungin, itu jadi semacam tonik energi tinggi secara kimiawi. Jadi dia bukan lagi pamer. Cleopatra itu seorang pioneering biohacker kuno yang ngeracik minuman energi super mahal ini buat menunjang jadwal kerjanya yang 20 jam sehari itu. Gila banget kan? Coba kalian bayangin kontrasnya. Realitas kehidupan Romawi itu keras. Baunya ya bau keringat, kulit basah, besi, dan rutinitas militer. Tapi, pas Cleopatra berhadapan sama jenderal Romawi yang kaku kayak Mark Antony, dia pakai senjata rahasia bernama Kivi. Ini adalah parfum Mesir yang super kompleks, dibuat dari 16 bahan, termasuk ekstrak psikoaktif. Ditambah alunan musik lembut dan pencahayaan yang remang-remang, dia nyiptain zona nyaman buatan. Zona ini secara harfiah mengubah cara kerja otak, mengikat pemimpin militer tangguh itu ke arahnya lewat intervensi kimiawi murni. Taktiknya,
Ini nunjukin betapa briliannya dia membaca situasi. Sadar kalau Mesir nggak bakal menang lewat perang militer terbuka ngelawan Roma, dia mutusin buat ganti medan perang. Dia bawa langsung para astronom dan arsitek terbaiknya buat tinggal di vilanya Caesar di Roma. Dia menggunakan apa yang sekarang kita sebut sebagai soft power atau kekuatan lunak. Waktu itu, Roma tuh pada dasarnya cuma kam militer raksasa yang agak tertinggal soal sains. Tiba-tiba, orang-orang Romawi yang biasanya nyelesain masalah pakai pedang harus ngantri panjang buat belajar sains, arsitektur, dan budaya dari para cendekiawan Mesir ini. Dia melakukan pengambilan alihan intelektual tepat di jantung kekuasaan musuhnya. Dan lihat seberapa cepat ide-idenya itu menyebar, bener-bener kayak virus yang nggak bisa dihentikan. Ilmuwan Cleopatra lah yang turun tangan memperbaiki kalender Romawi yang waktu itu berantakan banget, menjadi kalender matahari 365 hari yang masih kita pakai sampai detik ini. Terus dia juga yang diam-diam menanamkan gagasan super berbahaya ke otak Caesar, yaitu konsep kaisar sebagai dewa yang hidup. Bahkan, sebelum Mesir bener-bener jatuh, rakyat jelata di jalan-jalan kota Roma udah mulai menyembah Dewi Isis dari Mesir. Nah, pertanyaan logisnya sekarang adalah, kalau dia sejenius itu, menguasai sains, psikologi, dan strategi, kenapa kekaisaran Mesir tetap runtuh pada akhirnya? Jawabannya ada di angka yang cukup kelam ini, 300. Itu mewakili 300 tahun tradisi pernikahan sedarah yang sangat ketat di dalam dinasti Ptolemeus. Ya, otaknya Cleopatra memang brilian luar biasa, tapi garis keturunannya secara genetik menderita kelelahan yang sangat parah. Secara biologis, dinastinya itu udah jadi bom waktu yang tinggal nunggu meledak aja. Ditambah lagi masalah geopolitik. Di satu sisi, Roma itu ibarat predator rudal yang lagi ganas-ganasnya dengan ekonomi militer yang meledak. Di sisi lain, Mesir adalah raksasa tua yang lagi penakitan, dihajar kekeringan tak terduga dari Sungai Nil dan inflasi yang gila-gilaan. Cleopatra tahu persis kapalnya mulai tenggelam. Makanya, dia nggak pernah berniat menghancurkan Roma. Dia sebenarnya lagi ngelakuin operasi bedah, mencoba mentransplantasikan otak dan budaya Mesir yang superior ke dalam tubuh Roma yang muda dan kuat. Dan disinilah kita akhirnya menemukan bukti kemenangan sejatinya. Sebuah warisan keabadian yang bahkan nggak bisa dihapus oleh Octavianus Augustus. Secara konseptual, Cleopatra ini berhasil ngejadiin dirinya sendiri sebagai meme paling sukses dalam sejarah. Dan saya pakai kata meme di sini dalam artian ilmiah aslinya ya. Sebuah unit budaya yang bekerja persis kayak virus, menginfeksi pikiran dan berevolusi. Octavianus mungkin berhasil menaklukkan fisiknya, tapi tebak apa yang terjadi setelah itu? Sang kaisar Romawi itu langsung mulai mendandani kerajaannya pakai gaya, arsitektur, dan ide-ide dari Mesir. Buat buktinya, coba deh kita jalan-jalan virtual ke Vatikan hari ini. Gambar Dewi Isis kuno yang lagi gendong bayi secara mulus berevolusi menjadi ikonografi Madonna dan anak. Tongkat gembala khas Firaun berubah wujud jadi tongkat kepausan. Kalau kalian perhatiin tata letak alun-alun Santo Petrus dari atas, bentuknya itu persis geometri Ang kuno alias simbol kunci kehidupan Mesir. Dan di tengah-tengah alun-alun itu, berdiri megah sebuah obelis dewa matahari Ra yang benar-benar dibawa langsung dari Mesir. Sistem pengendalian pikiran lewat simbol yang Cleopatra bangun ini sukses besar melewati keruntuhan kerajaannya sendiri. Bahkan pengaruhnya menyebar jauh, melintasi samudera. Ini fakta yang bikin banyak orang kaget. Patung Liberty yang ikonik di Amerika itu awalnya didesain sebagai gambaran seorang wanita petani Mesir kuno loh. Rencananya patung itu bakal ditaruh di terusan Suez dengan nama Egypt Carrying the Light atau Mesir Pembawa Cahaya. Itu adalah gema langsung dari kode budayanya. Jadi, tubuh fisiknya memang sudah hilang ribuan tahun lalu di suatu makam yang belum ditemukan sampai sekarang. Tapi kode budaya viralnya, idenya bahwa penaklukan pikiran itu jauh lebih abadi daripada penaklukan lewat pedang, secara harfiah berhasil menguasai dunia tempat kita hidup hari ini. Jadi, setelah melihat semua ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat dipikirin. Pada akhirnya, siapa yang sebenarnya memenangkan perang itu?